Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bumi Hijau Production, channel yang akan mengupas seputar tip-tip dan ilmu pengetahuan dunia pertanian. Untuk kegiatan hari ini, saya akan melakukan pemetikan yang ke-8, di mana pada pemetikan ke-7 kemarin kita tidak sempat mengabadikan melalui video, akan tetapi bisa kami sampaikan. Untuk pemetikan yang ke-6 kita memperoleh sekitar 50 kilo dengan harga 85.000. Tapi pada pemetikan yang ke-7 dengan hasil petik kurang lebih 55 kilo, harga sedikit turun yaitu 82.000. Mari pemirsa, simak dan ikuti terus video-video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pemetikan yang kita lakukan hari ini melanjutkan proses pemetikan yang ke-7 kemarin. Akan tetapi pada proses pemetikan ke-7 kita tidak sempat mengambil gambar dan videonya. Perlu kami sampaikan bahwasanya tingkat kematangan buah cabai kaliber ini interval 3 hari atau 4 hari sudah masak maksimal. Untuk pemetikan kali ini bisa kita saksikan kualitas buah cabai kaliber yang dihasilkan adalah seperti ini pemirsa. Dengan fisik buah yang berbobot, bagian ujungnya tumpul, namun dengan warna merah menyala. Dengan performan buah yang kulitnya tebal ini sangat disukai pasar, serta sangat menguntungkan bagi petani karena dari segi bobot akan sangat maksimal. Agar buah yang dihasilkan bisa mempunyai kualitas kulit buah yang tebal dengan warna merah yang menyala seperti ini, salah satu metode yang kita gunakan selama ini, selain pestisida, kita menambahkan pupuk Hayati X-Grow yang mengandung unsur N, P, dan K, serta unsur mikro yaitu auksin, sitokinin, dan gibrelin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan bunga dan buah. Terlihat sekali dengan pemakaian pupuk X-Grow ini, kualitas buah yang dihasilkan bisa masak maksimal dan pertumbuhannya luar biasa banyak pemirsa. Untuk pemetikan ke-8 yang kita lakukan hari ini tepat di usia 120 hari. Pada bagian tengah, di percabangan bagian tengah, ini sudah menunjukkan tingkat kematangan buah. Jadi kita petik buah yang sudah memerah di bagian cabang pertengahan. Untuk pemetikan hari ini dari
fisik dan jumlah buah yang sudah masak, kita prediksi akan memperoleh sekitar 75 kilo. Untuk mendukung keberhasilan budidaya cabai, di setiap kegiatan penyemprotan pada usia fase generatif, setiap kali habis pemetikan, kita lakukan penyemprotan. Penambahan nutrisinya adalah menggunakan KCl cair, yaitu KCl cair Bernsai, di mana KCl cair ini mengandung K dosis tinggi, yaitu 25%, yang berfungsi untuk memperbanyak bakal buah dan bunga, serta kita tambahkan yaitu PowerCal, merupakan kalsium cair, di mana dengan penggunaan KCl cair dan PowerCal ini bisa pemirsa lihat di sini kondisi buah setelah petik ke-8 ini pertumbuhannya sangat maksimal, jumlah buahnya sangat banyak dan sangat lebat pemirsa. Jadi untuk kualitas hasil buah dan pertumbuhan yang maksimal, gunakan selalu KCl cair Bernsai dan PowerCal. Untuk kegiatan pengocoran yang kita lakukan setelah selesai proses pemetikan yang ke-8 ini, kita selalu menggunakan produk Dutazep yang mengandung 3 bahan aktif sekaligus, yaitu mancozeb, koper atau tembaga, dan silika. Kita mix dengan fungisida sistemik yaitu Provos, di mana Provos ini mengandung simoksanil 50 WP, merupakan fungisida sistemik dengan kandungan simoksanil tertinggi saat ini. Kegiatan pengocoran yang kita lakukan dengan pemakaian Dutazep dan Provos ini berfungsi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium. Bisa kita lihat di sini pada kondisi cuaca ekstrim seperti ini dengan curah hujan yang sangat tinggi, pari ini tergenang oleh air sehingga pada perakaran sangat rawan terkena penyakit layu Fusarium. Maka dari itu jangan lupa untuk pencegahan layu Fusarium, gunakan selalu produk Dutazep dan Provos. Pemirsa, untuk hari ini pada sore harinya setelah kita lakukan kegiatan panen yang ke-8, akan langsung kita teruskan dengan kegiatan pengocoran, di mana pengocoran ini salah satunya adalah menggunakan produk Dutazep, Provos untuk mencegah dan mengendalikan penyakit layu Fusarium. Pada kegiatan pengocoran kali ini yang kita lakukan setelah selesai proses pemetikan ke-8, kita aplikasikan KNO3 putih untuk suplai nutrihara, terutama adalah unsur kalium dan fosfat. Di samping itu kita juga selalu menggunakan Dutazep yang kita campur dengan Provos untuk mencegah dan mengendalikan layu Fusarium dengan metode pengocoran.
Campuran pupuk kocor yang sudah kita tambahkan fungisida Dutasep dan Provos, kita aduk hingga merata. Kemudian larutan tersebut kita masukkan ke dalam tangki. Kita tambahkan air secukupnya sampai tangki penuh. Untuk kegiatan pengocoran yang kita lakukan kali ini, kita lakukan pada sore hari setelah selesai dilakukan kegiatan pemetikan yang ke-8. Kegiatan pengocoran ini kita lakukan untuk memberikan nutrisi tambahan, terutama unsur fosfat dan kalium yang berfungsi untuk menjaga kesuburan tanaman. Untuk mendukung keberhasilan budidaya cabai, salah satu standar penting yang kita lakukan adalah membuat bedengan dengan lebar 1 meter dan jarak antar bedeng atau parit 1 meter dengan ketinggian bedengnya 60 cm. Ini bertujuan ketika terjadi curah hujan yang tinggi seperti ini, genangan air tidak menjangkau perakaran, sehingga penting sekali memperhatikan SOP kegiatan pengolahan tanah sejak awal, baik itu ukuran bedeng, ketinggian bedeng, jarak antar bedeng atau parit, maupun jarak tanam yang kita pakai. Melalui tayangan video ini, saya ingin berbagi pengalaman metode budidaya cabai kaliber yang saya lakukan selama ini, di mana jika kita kalkulasi untuk biaya operasionalnya dari awal mulai proses olah tanah, baik itu tenaga kerja, bibit, mulsa, air, pestisida maupun pupuk dan nutrisi yang kita pakai, hingga hari ini kita menghabiskan biaya 6,8 juta. Sedangkan untuk hasil yang kita dapat hingga pemetikan ke-6 itu sudah mencapai 8.500.000. Sehingga dengan asumsi luas areal 1000 meter persegi dengan jumlah populasi 1.400 tanaman ini, jika kita menghabiskan 7 juta, itu artinya per satu tanamannya butuh modal perawatannya adalah 5.000. Sehingga apabila tanaman cabai kaliber ini mampu menghasilkan 2 kilo per pohon dengan harga 20.000 saja, artinya akan kita dapat hasil panen adalah 40.000 dikurangi dengan biaya perawatannya 5.000, kita masih menyisakan 35.000 pemirsa. Jadi hal ini saya sampaikan berguna untuk mengedukasi para petani di seluruh Nusantara.
bisa kita saksikan dalam video ini, tingkat pertumbuhan tanaman cabai kaliber hingga umur 120 hari ini pertumbuhannya masih sangat maksimal, tinggi, lebat, dengan buah yang sangat banyak. Kita perbandingkan dengan lahan di bagian atas dengan varietas lain. Untuk saat ini, varietas ini dengan teknik budidaya yang tidak maksimal, pemilihan pestisida yang tidak tepat, bisa pemirsa sekalian saksikan, lahan ini terserang layu fusarium, busuk batang, dan busuk buah, sehingga hampir 80% tanamannya ini banyak yang mati. Sehingga dengan metode budidaya yang tidak tepat serta tidak didukung proses pengendalian hama dan penyakit yang maksimal, sangat akan merugikan bagi petani itu sendiri. Salah satu aspek penting dalam kegiatan budidaya tanaman cabai adalah pemilihan produk-produk yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Karena saya memiliki prinsip dalam bidang usaha kita harus mengefektifkan segi pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti dan menyimak video saya kali ini. Tonton terus video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses petani Indonesia.